Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Amin. Sahabat-sahabati, saudariku sekalian yang dirahmati Allah. Kita sebagai kaum perempuan mayoritas pasti pernah mengalami yang namanya menstruasi di tengah puasa. Sudah berpuasa 1 hari atau bahkan sudah hampir waktu maghrib, tiba-tiba datang tamu bulanan kita yang menandakan puasa kita batal secara otomatis. Kebanyakan dari kita pada waktu itu merasa ingin marah, kita kesal, kita kecewa. Kenapa baru datang sekarang? Kenapa tidak dari tadi? Dan lain sebagainya. Dan itu wajar teman-teman, apalagi lonjakan hormon yang dialami oleh wanita yang sedang menstruasi itu sangat mempengaruhi emosi wanita tersebut. Namun perlu diingat bahwa haid, menstruasi, nifas itu semua juga anugerah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang justru malah harusnya kita mensyukurinya. Dikutip dari buku Doa Dzikir Muslimah karangan Abu Ayyub Al-Faruqi, ketika haid baru saja datang, maka seorang perempuan disunahkan untuk membaca doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala kulli hal wa astaghfirullahi ala kulli dzambin, yang artinya bahwa segala puji bagi Allah atas segala persoalan dan aku memohon ampun kepada Allah atas segala dosa. Saudariku sekalian yang dirahmati Allah, sedih memang jika di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana pahala dilipat gandakan, kita tidak dapat melaksanakan ibadah sebagaimana mestinya. Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh baca Quran, dan tidak boleh melaksanakan ibadah-ibadah yang dilarang pada saat haid lainnya. Namun, jangan khawatir, masih banyak kebaikan-kebaikan yang dapat kita lakukan dalam keadaan haid maupun nifas. Bagi contoh, yang pertama adalah mencari ilmu. Mencari ilmu di dalam Islam itu sendiri bersifat wajib ataupun fardhu. Manfaatnya juga sangat besar bagi diri kita sendiri dan orang lain yang ada di sekitar kita. Membuat kegiatan tersebut juga masuk kepada kategori ibadah, bahkan setara dengan jihad. Seperti sabda Rasulullah SAW yang berbunyi demikian, ta'allamul ilma fa inna ta'allamahu lillahi khasyah wa talabahu ibadah wa madrasatahu tasbih wa bahtu anhu jihad. Yang artinya, carilah ilmu karena Allah. Sesungguhnya belajar ilmu karena Allah adalah suatu bentuk ketakwaan. Mencari ilmu adalah ibadah, menelaahnya adalah tasbih, dan mengkajinya adalah jihad. Mencari ilmu menjadi pilihan yang bagus ibadah bagi perempuan yang sedang haid ataupun nifas, baik dilakukan secara otodidak dengan membaca kitab-kitab, membaca buku, ataupun melalui bimbingan guru dengan mendatangi majelis-majelis ilmu. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali kemudahan dalam kita untuk mencari ilmu baik secara offline maupun online. Dengan mendengarkan kajian-kajian dari ulama-ulama besar yang mursyid tentunya, yang bisa kita dengarkan di media sosial, bahkan bisa kita dengarkan dari dalam kamar kita sendiri. Masya Allah. Cara yang kedua yang bisa kita lakukan ketika kita sedang mengalami haid ataupun nifas di bulan Ramadan, yaitu dengan berzikir. Berzikir adalah perbuatan yang dianjurkan untuk siapa saja dan kapan saja. Zikir adalah indikasi atau tanda hidupnya hati seseorang. Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersabda, perumpamaan antara orang yang zikir pada Tuhannya dan yang tidak seperti antara orang yang hidup dan yang mati. Jenis zikir itu sendiri sangat banyak, bisa berupa ucapan tasbih, tahmid, takbir, hauqalah, dan lain sebagainya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasul, andaikan aku bertemu dengan Lailatul Qadar, doa apa yang bagus dibaca? Kemudian Rasulullah menjawab, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
yang artinya, wahai Tuhanku, Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai orang yang meminta ampunan, karenanya ampunilah aku. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, untuk kebaikan selanjutnya yang dapat kita kerjakan dalam keadaan haid adalah memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti contoh sholawat Maria, sholawat Jibril, sholawat Munjiat, sholawat Ajlil, dan masih banyak sholawat-sholawat lainnya yang bisa kita baca 10 kali, 100 kali, 1000 kali, atau bahkan 10.000 kali semampu kita. Kita pun juga sudah sangat sering mendengar fadilah-fadilah membaca sholawat yang sangat luar biasa. Di antaranya, semoga nanti kita di yaumil qiyamah kita mendapatkan pertolongan dari baginda Muhammad Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Selain daripada ibadah-ibadah secara ritual di atas tadi, kita juga bisa lakukan ibadah-ibadah sosial, seperti contoh bersedekah, memberikan sebagian harta kita kepada fakir miskin, utamanya di hari Jumat. Itu juga sangat banyak fadilahnya. Yang kedua, memberikan bukaan kepada orang yang berpuasa. Kita sebagai perempuan, ibu rumah tangga khususnya, sudah pasti akan memasakkan untuk keluarga kita yang lainnya juga berpuasa. Kemudian membantu orang yang sedang berpuasa, memberikan bantuan kepada orang yang sedang berpuasa, itu juga merupakan suatu bentuk ibadah. Dan berbuat baik kepada siapapun. Sahabat-sahabati sekalian yang dirahmati Allah, dari sekian banyak ibadah tadi, satu hal yang sangat penting yang perlu kita ingat, yaitu ibadah yang lebih Allah inginkan adalah ibadah dari hati kita. Hati yang ingat, hati yang bersambung dalam sholatnya, dalam puasanya, dalam membaca Al-Qurannya. Dan ingat bahwasanya yang berhalangan adalah tubuh kita, tetapi hati kita kan tidak berhalangan. Sedangkan Allah SWT selalu menginginkan daripada kita adalah hati kita. Maka ketika kita duduk menghadap ke arah kiblat dengan menutup aurat, kemudian beristighfar, mengingat segala dosa-dosa kita, memohon ampunan dengan berlelehan air mata, insya Allah kita akan dipandang Allah SWT, bahkan lebih dari mereka yang berpuasa tetapi hatinya lalai. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang dapat saya sampaikan tadi, mudah-mudahan membawa manfaat dan dapat diamalkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ramadan kita kali ini penuh dengan keberkahan, menjadi Ramadan yang bermakna, Ramadan yang penuh ampunan bagi kita, meskipun kita sedang dalam keadaan haid ataupun nifas, insya Allah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.